Pernah nggak sih ngerasa kepala tuh rasanya sama berantakannya kayak kamar yang udah lama nggak dibersihin? Penuh sesek, mau nyari ide aja susah, dan ujung-ujungnya bikin capek sendiri. Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana caranya beresin kamar itu justru bisa jadi cara paling ampuh buat beresin pikiran kita. Yuk kita mulai! Oke, coba jujur deh. Pernah nggak ngerasain yang namanya buntu? Maksudnya buntu banget gitu. Mau ambil keputusan A, rasanya salah. Keputusan B juga salah. Akhirnya, ya udah, diam aja, nggak ngapa-ngapain. Rasanya kayak keraguan sama rasa takut tuh ngerem semua langkah kita. Tapi dengerin deh, ini yang menarik. Seringkali itu bukan murni salah kita. Coba bayangin ada semacam virus yang nggak kelihatan. Bukan virus penyakit ya, tapi virus keraguan dari luar. Pendapat orang, tekanan lingkungan, semua itu masuk ke sistem kita dan tanpa sadar bikin program pengambilan keputusan kita jadi error. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Ada 5 langkah praktis yang bakal kita kupas tuntas untuk mengubah kekacauan jadi kejernihan. Kita akan lihat bareng-bareng gimana aksi yang kelihatannya sepele bisa ngasih dampak yang luar biasa. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Jadi kita tegaskan lagi ya, ngerasa buntu tuh bukan berarti kita gagal. Seringnya itu cuma pertanda kalau firewall mental kita mungkin lagi lemah. Jadi banyak banget pengaruh dari luar yang nggak perlu nyusup masuk. Terus, virus ini datangnya dari mana sih? Ya, dari sekitar kita ternyata. Bisa dari teman-teman yang bawaannya negatif melulu, tekanan di tempat kerja yang baru, atau bahkan ekspektasi keluarga. Tanpa kita sadari, semua itu bisa menginfeksi cara kita berpikir dan mengambil keputusan. Terus, gimana cara ngelawan virus ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Bukan dengan meditasi yang jelimet atau liburan mahal, tapi dengan sapu, lap, dan kantong sampah. Yup, berbenah. Sebuah tindakan fisik yang super sederhana, tapi ternyata bisa jadi antivirus mental yang ampuh banget. Tapi ingat ya, ini bukan sulap simsalabim. Proses ini butuh waktu. Lihat aja perjalanan ini. Mungkin dimulai dengan rasa ragu-ragu di bulan Januari, terus mulai ngebangun kebiasaan kecil di bulan Februari. Sampai akhirnya, di bulan Maret, klik, momen ahanya datang. Kejernihan pikiran itu mulai terasa nyata. Oke, pelajaran pertama. Dan ini mungkin yang paling susah-susah gampang. Just start. Mulai aja dulu. Kita harus lawan rasa mager, abaikan bisikan di kepala yang bilang, "Ntar aja deh," dan kalahkan gravitasi kasur yang seolah nahan kita buat nggak gerak. Caranya gimana? Gampang. Jangan mikirin mau beresin satu rumah sekaligus. Itu bikin males duluan. Coba deh pakai metode 10 menit ini. Setel alarm, beresin satu laci aja. Udah, istirahat. Ulangi lagi, tahu-tahu udah setengah jam aja. Kuncinya itu nipu otak kita biar mau ngelewatin rintangan pertama yang paling berat. Dan kutipan ini, wah, ngena banget. Perfeksionisme itu seringnya jadi musuh kemajuan. Lakuin aja dulu meskipun hasilnya belum sempurna. Mulai dari tumpukan baju di kursi itu sekarang juga. Nah, begitu kita udah bisa mulai aja, pelajaran kedua ini bakal muncul dengan sendirinya. Kejelasan. Waktu kita mulai milah-milah barang, ini simpan, ini buang. Kita itu sebenarnya lagi ngelatih otot pengambilan keputusan di otak kita. Kita belajar misahin mana logika, mana emosi sesaat. Jadi, kejelasan atau clarity itu intinya ini. Kemampuan buat nanya ke diri sendiri, barang ini beneran nambah nilai di hidup gue atau cuma nambah debu doang? Ini soal logika yang ngalahin perasaan sayang. Setiap keputusan simpan atau buang itu latihan mental yang luar biasa loh. Nih, lihat deh kerangka super simple ini. Simpan kalau barangnya berguna, kualitasnya masih oke, dan sering dipakai. Lepaskan kalau cuma disimpan karena kenang-kenangan atau sayang aja. Ini ngelatih kita buat hidup di masa sekarang, bukan kejebak di masa lalu. Dari kejelasan tadi, kita dapat bonus 2 pelajaran penting nih, kesadaran dan rasa cukup. Anggap aja mereka ini kayak saudara kembar yang lahir dari proses berbenah. Kesadaran ini gunanya ada 2. Pertama, ke dalam, kita jadi jauh lebih peka mana yang benar-benar kita butuhin dan mana yang cuma keinginan. Kedua, keluar. Ini jadi semacam tameng buat ngelawan godaan belanja impulsif dan FWMO. Kita jadi sering nanya, gue beneran butuh ini, apa cuma lapar mata? Dan inilah puncaknya. Nemuin rasa cukup. Bukan cukup yang pas-pasan ya, tapi cukup yang bikin hati tentram. Kita berhenti ngeliatin rumput tetangga yang kelihatan lebih hijau dan mulai fokus nyiramin rumput di halaman kita sendiri. Ini beneran deh, salah satu kunci kebahagiaan. Pelajaran kelima, yang terakhir, dan ini bonus yang nggak disangka-sangka dari berbenah.
kita jadi jago ngatur aset kita yang paling berharga, yaitu waktu. Ternyata, beresin barang itu ngajarin kita cara beresin jadwal juga. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Tugas yang harusnya bisa kelar dalam 1 jam, entah kenapa bisa jadi seharian kalau kita biarin aja. Ada hukumnya loh, namanya hukum Parkinson. Pekerjaan itu bakal melar buat ngisi waktu yang kita kasih. Dan musuh-musuh kita tuh, ya ini, alasan-alasan klasik. Bikin kopi dulu deh, nunggu mood datang. Atau yang paling jago, lagi nikmatin prosesnya nih. Padahal itu bukan nikmatin proses, itu namanya menunda. Alasan-alasan manis yang sebenarnya nyuri waktu kita. Solusinya, kasih batas waktu yang jelas. Coba deh tantang diri sendiri. Oke, gue harus selesaiin ini dalam 1 jam. Lihat apa yang terjadi. Tiba-tiba fokus kita jadi setajam silet, energi ngumpul, dan gak ada lagi celah buat nunda-nunda. Batasan waktu itu justru menciptakan kebebasan, bukan kungkungan. Seperti kata-kata bijak ini. Kalau satu urusan udah kelar, langsung gas kerjain yang lain. Jangan kasih jeda, momentum itu kuncinya. Terus bergerak maju, selangkah demi selangkah. Jadi intinya apa? Gini, kekacauan di luar itu mencerminkan kekacauan di dalam. Sebaliknya, waktu kita dengan sadar merapikan ruang fisik kita itu sebenarnya lagi merapikan ruang mental kita juga. Simple, tapi dampaknya dalam banget. Nah, sekarang giliran Anda. Saya punya satu tantangan kecil. Bukan buat beresin seisi rumah, tapi satu hal aja. Apa satu benda atau satu sudut kecil yang bisa kamu bereskan hari ini untuk memulai perjalanan menuju pikiran yang lebih jernih? Mulai aja dari sana.